Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Waduh, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani Ririn bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Ngobrol Virtual Spesial Tribun Timur. Live Ngopi bareng dengan Letkol Infantri Rio Purwanto SH Kapendam Hasanuddin yang baru di Kota Makassar. Kalau begitu saya sapa dulu. Halo Pak Rio. Kita nanya panggil apa nih Pak? Pak Rio, baik. Pak Rio, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, waduh. Tribuners, kita bakal bincang-bincang tentang keseharian Pak Rio, terus tentang perjalanan karir Pak Rio, mulai dari Akademi Militer hingga sekarang menjadi Kapendam Hasanuddin. Tapi sebelum kita bincang-bincang, saya ingatkan kepada Tribuners untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Baik, kalau misalnya juga punya pertanyaan buat Pak Rio nih, yang misalnya mau jadi tentara atau mau masuk di Akmil, boleh sekali nanti komen di YouTube channel Tribun Timur dan juga Facebook serta Instagram. Nanti kita bacakan dan akan langsung jawab oleh Letkol Rio. Baik Pak, langsung saja kita bincang-bincang. Jadi Pak Rio baru di Kota Makassar Pak, baru nginjak Makassar? Alhamdulillah baru. Baru, baik. Jadi baru sekali di Makassar. Kesan pertama melihat Kota Makassar gimana sih Pak? Ya, lihat Kota Makassar nih ya kesannya ya namanya kota besar. Jadi ya ngelihat sudah langsung suka saja sudah. Suka. Iya. Makanan yang sudah dirasa Pak? Oh ini makanan yang saya paling suka ini ya coto. Coto Makassar, Coto Tribuners. Makassar. Waduh, ini Pak lagi orang potong-potong daging banyak nih coto Makassar. Jadi sudah coba coto Makassar Pak? Sudah, coto sudah sama ikan-ikanan. Ikan, ya banyak nih seafood di Makassar nih Pak. Selain itu Pak, coto, seafood apa lagi nih Pak? Ini konro. Konro, waduh, konro apa nih Pak? Ada konro bakar, konro yang berkuah. Yang berkuah. Yang berkuah. Nanti kapan-kapan kita jalan yang makan bakar-bakaran Pak. Hei, mantap. Tapi sebenarnya Pak Rio ini asalnya dari mana Pak? Kalau asalnya saya dari Jakarta. Nah, kalau sukunya saya suku Jawa. Jawa. Saya lahir besar di Jakarta, sampai SMA itu saya di Halim. Halim Perdana Kusuma. Dan saya ikut tes Akademi Militer. Itu saya tes pertama gagal Pak. Gagal. Saya sampai ke Magelang, sampai Pantokir pulang. Waduh, Jadi, padahal sudah Pantokir. Sudah Pantokir. Waktu itu saya ditawari untuk ngisi formulir ikut secaba. Tapi karena saya punya optimis, saya bisa ngulang lagi datang ke sini, saya tidak isi itu formulir secaba. Saya pulang, setahun saya siapkan diri. Saya punya prinsip, tahun ini saya gagal di Magelang. Kalaupun saya gagal, besok harus gagal di Magelang lagi. Iya, Jadi situ saya menyiapkan diri untuk ikut tes tahun berikutnya. Ya alhamdulillah, singkat cerita, saya tes sampai masuk. Alhamdulillah. Masuk situ saya 3 tahun, ya disitulah saya betapa bahagia, ya cita-cita saya tercapai, dan disitulah saya bisa mengenal bagaimana masyarakat asli Indonesia ini. Karena berbagai disitu suku terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya dari masing-masing perwakilan provinsi, daerah. Jadi dari situlah awal kita bisa mengenal kawan-kawan ataupun bekal kita tugas nanti dari watak kawan-kawan kita sendiri. Mana yang suku Jawa, mana yang suku Batak, Bugis, mana suku Bugis, dan lain-lainnya. Dari situ, di mana saya tugas di suatu tempat yang kiranya suku apa, saya ingat kawan saya. Oh kawan saya orang Batak begini. Karakternya gini nih. Karakternya gini. Jadi disitulah modal saya untuk bisa membaur dengan masyarakat untuk bisa dekat gitu. Baik. Di situ saya lulus. Pertama saya lulus dari Akademi Militer itu tahun 93. Saya ditempatkan di Kalimantan Timur, Mbak. Jauh sekali Pak dari Jawa ke Kalimantan. Saya daftar Jakarta, dapatnya Kalimantan Timur. Di situ saya di Kota Tarakan. Di mana di situ penduduknya juga banyak orang Solo, Mbak. Maksudnya Sulawesi. Saya sudah pikirannya Solo Jawa, katanya Sulawesi. Jadi Sulawesi, jadi situ banyak orang Makassar, orang Bugis di situ, rata-rata Bugis di situ. Jadi begitu saya sekarang dapat di sini, saya ingat waktu Pama dulu, perwira pertama itu dinas di sana. Wah,
saya sudah tahu suku dari Sulawesi ini, sifat karakternya seperti apa. Ya saya senang, kenapa? Saya sudah lama bergaul dengan orang Sulawesi, sudah tahu sifat dan karakternya. Orang sini sangat fair, baik, ya bahkan kalau kita baik, dia lebih baik. Cuman ya itu, jangan disakiti orang sini. Iya, mudah patah hati, Pak. Jadi dari situ, Mbak, saya 9 tahun di sana, di Kalimantan Timur. Kemudian saya sekolah lagi untuk melanjutkan perwira ini, selapa. Saya penempatan di Sumatera. Sumatera, di situ saya berapa tahun ya, dari 2003 sampai kemarin itu meninggalkan Sumatera ini 2020. 20. Waduh, cukup lama, Pak, ya? Lama. Tapi di Sumatera saya sudah ke Siantar, ke Riau, Kabupaten-kabupaten. Berangkat saya alhamdulillah dipanggil sama saya punya pimpinan untuk ikut melaksanakan ses kuat. Jadi ses kuat sebenarnya saya sudah bukan baru sekali. Saya tes pertama juga tes sampai ke mana, Mbak, Pantokir di sana di Bandung, Pulang. Tes kedua sampai lagi Pantokir ke Bandung, Pulang lagi. Yang ketiga sudah setengah-setengah gitu, nanti pulang lagi. Akhirnya ketiga juga kalah lagi. Baru kemarin alhamdulillah ya saya punya pimpinan yang tertinggi di Angkatan Darat sangat peduli dengan para perwira yang ada, sehingga semua perwira wajib dibekali dengan pengetahuan, makanya wajib sekolah. Selesai saya sekolah di Bandung, saya dapat penempatan di Jawa, Mbak. Alhamdulillah. Baru itu saya di Jawa. Orang Jawa baru di Jawa. Walaupun di Jawa Barat. Jawa Barat, Bandung. Pada di Bandung, studi saya di Secapa. Secapa, waktu saya dinas di sana, karena saya tidak pernah dinas di Jawa, Mbak, pulang ya bisa dihitung dengan jari lah. Pulang nengok orang tua, kasihan orang tua. Jadi kesempatan saya di Bandung itu, setiap ada waktu luang, itu saya sempatkan, kalau nggak Sabtu Minggu tuh wajib saya pulang. Supaya bisa jumpa, tinggal ibu saya di rumah kan, orang tua. Itu saya wajibkan, bagaimana supaya ketemu. Ternyata, ya di situ Mbak berkah, Mbak. Saya hanya berjalan 6 bulan di Bandung, ya saya pindah ke sini. Waduh, artinya 2021 ke sini. Awalnya saya kaget seperti tidak menerima. Kalimantan, Sumatera, ya, Jawa, kawan Sulawesi. Hei bro, selamat ya. Selamat apa? Selamat sore, saya bilang. sore. Bercanda dia. Ya, Iya. bilangnya saya dapat mau pindah. Saya bilang pindah kemana? Katanya ke Sulawesi. Waduh, mati aku. Padahal sudah enak-enak di Jawa nih. Ke Jawa, baru 6 bulan di sana, dapat Sulawesi. Tapi terus dia bilang sama kawan itu, tapi kau dapat job ini, promosi kolonel. Mantap. Alhamdulillah. Jadi ada suka dukanya, Pak. Di situ saya tadinya ini saya semangat lagi. Saya rasa saya baru melangkah lagi dengan jabatan yang saya diberitahu Kapendam. Ya, saya sedikit merenung karena ini bukan jabatan yang ya diwiratkan ringan. Ya, ini cukup menantang. Ya, saya merenung dan saya di situ sempat sujud syukur. Saya berterima kasih pada Allah, dan di situ juga saya bertekad bagaimana dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan dedikasi yang baik, gitu, Mbak. Ya, alhamdulillah sampai di sini saya sudah diterima oleh Pangdam. Nah, disinilah saya mengumpulkan staf saya, karena fungsi tugas saya sebagai kepala penerangan Kodam. Saya panggil staf saya, bawa saya silaturahmi dulu sama rekan-rekan media yang ada di sini. Termasuk Tribun. Salah satunya di sini. Ternyata langsung diajak wawancara sama Mbak Ririn. Langsung live bareng kita, dan juga langsung disaksikan sama jutaan Tribuners, Pak, subscribers YouTube. Baik. Nanti Mbak Rin, ya kalaupun nanti bisa tanya saya. Kesempatan di sini yang mau minat jadi prajurit, ya kan, baik mau Tamtama, Bintara, maupun perwira, ya kan, baik perwira itu udah dari SPA, dari akademi, ya kan, kemudian koatnya juga ada. Nah, silahkan. Masuk tentara nggak susah, Mbak. Sudah ada
sudah ada apa? Sudah ada bocorannya. Bagaimana ada tes fisik, ya kan? Soalnya semua ada bocorannya, kesehatan sudah dikasih tahu semua. Iya, siap. Tinggal kita nyiapkan diri saja. Betul sekali. Nah, makanya nih buat Tribuners kalau misalnya punya pertanyaan ternyata, wah aku mau masuk Koat, wah aku mau masuk jalur Tamtama, mau Bintara, mau Perwira, silakan komen di YouTube channel Tribun Timur. Setelah iklan berikut nanti kita akan bacakan. Tapi kita masih mau bincang-bincang seputar kepribadian dari Pak Rio ini. Waduh, luar biasa. Ini jadi makin semangat nih buat perwira-perwira di luar sana, misalnya wah dipindahkan ke luar daerah tapi ada promosi jabatan, pastinya menjadi kesyukuran tersendiri. Luar biasa sekali Pak. Oh jadi ini pertama kalinya di Sulawesi, jadi setelah Kalimantan tadi pindah ke Sumatera, Jawa dan akhirnya di Sulawesi. Tapi Bapak melihat Sulawesi intinya luar biasa lah Pak. Luar biasa. Tempat wisata. Jadi di sini saya sebulan sudah di sini Mbak. Oh sudah sebulan Pak. Jadi saya memperhatikan masyarakat sini, tiap makannya itu saya jadi ikut-ikutan. Kayak gimana tuh Pak? Tiap ini selalu ada jeruk nipis. Oh iya. Enak tuh Pak pakai jeruk betul nipis. sekali. Bakso pakai jeruk nipis. Nasi goreng jeruk nipis. Jadi saya juga sebulan banyak makan jeruk nipis. Tapi bukannya kurus, makin gemuk. Padahal temannya coto, temannya kondro. Iya betul Pak. Yang pokoknya di sini yang berlemak-lemak Pak. Iya. Baik. Jadi pokoknya menurut Bapak Sulawesi intinya menyimpan banyak keberagaman. Asik. Pak, tapi tempat wisata yang sudah Bapak datangin selama sebulan sudah sempat berwisata nggak Pak? Baru melihat kemana itu danau yang mau kita ke Malino itu, ada melewati danau situ. Apa namanya? Oh, Bili-Bili. Bili-Bili. Oh, iya Bili-Bili. Kalau Sari kan kita lewat. Iya, selalu itu Pak. Cuman ya yang lain baru sampai ke Malino sana. Oh, Malino sudah pernah Pak? Malino tempat yang ketinggian sana tuh di Highland ya. Oh iya Pak. Luar biasa dinginnya. Dingin itu atau Bandung Pak? Oh dingin sini. Oh dingin sini, wow. Kalah Bandung. Padahal saya kira Pak di puncak Bandung itu yang paling terdingin, ternyata Malino masih lebih dingin. Di Bandung yang tempat saya dinas di Egarmanah itu ya dingin, tapi kalah. Di sini lebih dingin, di sini ketinggian 1.500-an ya, hampir 2.000 ada situ. Baik, jadi lebih dingin lah intinya Malino, iya Pak. Jadi di sini Pak di Kodam. Di Kodam. Jadi tinggalnya juga di Kodam, terus aktif. Di asrama sana, perumahannya. Kita tinggal di Jalan Garuda sana. Dan Garuda. Nanti kapan-kapan Tribuners yang mau bareng jalan sama Bapak ke rumahnya, kita silaturahmi, ayo. Yang penting setelah pandemi COVID-19 karena dibatasi nih. Baik. Pak, kira-kira Pak dalam waktu dekat ini apa sih Pak kegiatan-kegiatan yang bakal digelar oleh Kodam Pak, terutama juga di penerangan Kodam? Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang berlangsung ini Mbak Ririn, ya kita TNI termasuk juga Polri sedang menggalakkan program pemerintah untuk vaksinasi, ya program vaksinasi massal ini, ya ini sudah berjalan cukup berapa pekan ini dan saya tengok masyarakat sini sangat antusias, saya salut di sini, ya. Kita buka untuk vaksin jam 8, jam 7 sudah antri. Sudah ngantri, iya betul. Mudah-mudahan dengan antusias ini ya negara cepat terbebas dari pandemi virus corona ini dan bisa berlanjut dengan beraktivitas dengan seperti biasanya lagi tanpa ada pandemi lagi. Mudah-mudahan karena saya tengok nggak dari tua muda ini antusiasnya tinggi untuk melawan COVID ini, pandemi ini sangat tinggi, alhamdulillah. Gitu. Baik. Jadi dalam waktu dekat ini ternyata sudah dilaksanakan dekat-dekat ini belakangan ternyata programnya adalah vaksinasi massal yang tengah dilakukan oleh Kodam. Nah, Pak, kita akan break dulu sebentar kita akan kembali bincang-bincang bersama dengan Bapak. Tribuners jangan kemana-mana, tetap di live ngobrol virtual bersama dengan Kapendam Hasanuddin yang baru.
Terima kasih Tribuners. Masih bersama dengan live ngobrol virtual Tribun Timur dengan Letkol Rio, dan kita masih akan berbincang-bincang seputar TNI, keseharian Letkol Rio, dan banyak lagi yang misalnya Tribuners mau pertanyakan, silakan di kolom komentar YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Tapi izin Pak, kita mau baca dulu komentar di YouTube Tribun Timur yang sudah masuk. Nah, ini ada dari Yusdar 12. Saya sudah kelas 2 SMA Pak, apa yang harus saya persiapkan untuk menjadi anggota TNI? Ini dari Yusdar 12. 2 SMA. Iya, kelas 2 SMA. Ya, silakan Pak dijawab. Baik, untuk adik Yusdar 12. Yang punya cita-cita untuk mengabdikan diri jadi prajurit TNI, yaitu usia yang sangat bagus ya, karena untuk mencapai cita-cita ini kita nggak boleh main-main ya. Untuk masa depan tidak boleh main-main. Adik Yusdar kelas 2 sudah berpikiran ke depan. Ini saya salut ini. Mantap. Ya, ini sangat bagus ya. Jadi mumpung kelas 2 ini kesempatan yang baik ya, karena saya tes Akabri. Itu begitu lulus SMA, saya langsung tes sampai ke pusat di Magelang. Artinya apa? Seperti adik Yusdar ini. Kelas 2 saya sudah bercita-cita dan menyiapkan diri. Jadi untuk masuk tentara ini tidak susah. Sudah dikasih bocorannya. Yang pertama, kita harus lihat fisik jasmani, ya kita bisa cek nanti adik Yusdar ke rumah sakit terdekat, gimana kita general check up dulu, ya. Setelah itu nanti berlanjut kita nyiapkan fisik kita, ya. Nggak susah. Ya paling push up, sit up, ya kan, lari, berenang, ya itu. Nanti betul. Main ke Jasdam atau ke ini, di situ sudah ada angka-angkanya minimal berapa. Kalau pingin dapat lulus dengan mulus, ya kita harus bisa nilai yang kita dapat harus bisa di atas rata-rata. Syukur-syukur kita yang paling tinggi. Nah itulah perlu menyiapkan diri, Mas. Nah, Pak Dek, jadi siapkan diri itu. Dengan kesiapan itu, insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Nah, kalau sudah ada tekad, sudah ada kemauan, Allah akan membuka jalan itu. Betul sekali. Jadi semangat buat Ade Yusdar 12 nama akun YouTube-nya Pak. Intinya Ade Yusdar sebelum masuk TNI Pak, yang paling penting ukur tinggi dulu. Itu dia. Ukur tinggi, minus mata dan juga gigi harus lengkap. Saya dulu Pak mau daftar Polwan Pak sama Kowat, tapi sayang pendek. Mbak Ririn sudah tahu nih, rupanya bukan karena dia pengen daftar jadi Kowat. Karena dia calon ibu Pia rupanya diam-diam. Aduh bocor dia pakai Tribun. Dari angkatan udara. Udara iya Pak. Dan jodoh cepat jadi. Amin. Iya siap Pak. Oke kita akan baca lagi komentar yang masuk di akun YouTube Pak. Ini ada dari Naya Naila. Pak masuk TNI ndak ada bayar kah Pak? Silakan Pak dijawab. Ini banyak banget nih pertanyaan seperti ini Pak. Ya ini jadi untuk adik yang siapa namanya? Naila. Jadi untuk masuk jadi prajurit TNI tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi itu kalaupun ada yang bilang ada biaya itu tidak betul. Kalaupun ada ya paling ya kita biaya keluarkan mungkin fotokopi ijazah. Iya kan? Itu harus kita ijazah, ya kita uang kita. Nah, itu saja. Iya betul. Lain tidak ada. Ya kita siapkan diri kita bagus pasti masuk. Nah, itu. Baik, pasti masuk. Jadi jawaban untuk Naila pokoknya tidak ada bayaran. Saya juga cukup fans dengan Pak Andika, Pak. Pak Andika Perkasa suka nonton di akun YouTube TNI AD ya. Dan selalu Pak Andika Perkasa juga ingatkan bahwa kalau misalnya ada pungutan biaya yang di TNI AD bisa langsung hubungi nomor. Jadi dia sudah cantumkan nomor. Jadi kalau ada pungutan biaya, jadi langsung bisa dihubungi nomor yang sudah dicantumkan oleh Pak Andika dan juga di akun YouTube TNI AD. Jadi untuk jawaban untuk Naila tidak ada sama sekali biaya. OTW ini Naila artinya cewek Pak. OTW jadi Kowat. Mau jadi apa nih, Kowat atau masuk Akmil? Langsung Akmil sekalian. Iya Akmil sekalian Pak. Iya mantap. Oke selanjutnya ada dari Aryan Dwinanta. Gimana proses daftar sekarang Pak? Apa ada perubahan dari tahun ke tahun dari tahun-tahun kemarin? Mungkin pandemi sama tidak mungkin ini Pak perbedaannya. Ya, jadi tes untuk masuk jadi prajurit masih standar, masih seperti biasa.
Jadi tidak ada tes virtual, nggak ada. Nanti ada tes kesempatan jasmani virtual, nggak ada. Jadi tetap yang real, ya, kesehatan juga yang real, itu pun dilaksanakan dengan prosedur kesehatan yang ada di tengah pandemi COVID-19 ini, Mbak. Jadi tetap seperti biasa. tes tetap seperti biasa, tinggal kita menyiapkan kemampuan kita untuk bisa melawan kompetisi itu. Iya, siap. Dan juga pokoknya selama seleksi tetap mematuhi protokol kesehatan pastinya. Ya. Nah, itu jawaban buat Aryan Dwinata. Jadi persiapkan diri. Aryan pasti lolos TNI. Mau Taptama, Bintara maupun Akmil, pokoknya semangat saja. Luar biasa. Kemudian ada dari Naya. Pangkat pangkat terakhir Tamtama itu apa, Pak? Pangkat terakhir kalau Tamtama. Kalau Tamtama itu pangkat terakhirnya Kopral Kepala. Jadi pangkat termudanya prajurit 2, perangkat yang tertingginya di Tamtama itu Kopral Kepala. Kalau mau sekolah lagi, Pak? Kopral mau sekolah lagi, dia nanti akan ikut dikrek pendidikan reguler. Dia akan jadi sersan 2. Lulus dari dikrek itu, dia jadi sersan 2. Walaupun kemarin Kopral Kepala, begitu jadi sersan 2, dia kelihatan muda lagi dia. Nah, seperti karena apa? Karena yang Bintara muda itu orang lihatnya nggak umur, pangkatnya, jadi kelihatan muda. Siap. Oh ya, karena pangkatnya jadi kayak masih muda ya. Mbak Ririn apa di pangkat pacarnya? Pak. Jadi masih lama itu, jadi masih sekolah lagi kalau kayak gitu, Pak ya. Iya. Itu buat jawaban untuk Naya ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Arifuddin Osman. Selamat datang di Sulawesi, Komandan. Kalau untuk penerimaan CPNS di lingkup Kodam Hasanuddin seperti apa? Seperti apa, Pak? Kalau PNS ya nanti disesuaikan juga dengan kemampuan dia. Nanti ada daftar juga nanti ke agen nanti. Nanti akan diarahkan di sana. Jadi sudah lengkap di sana. Mau daftar TNI, mau ada PNS, semuanya ada di sana. Oke, baik. Tribuners, kita break dulu. Sebentar kita akan kembali bincang-bincang setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live ngobrol virtual bareng dengan Letkol Rio, Kapendam Hasanuddin. Dan ternyata masih banyak sekali Pak, antusias sekali Tribuners untuk bertanya-tanya seputar dengan TNI dan juga pendaftaran TNI serta CPNS dan lain-lain. Dan rupanya ini kita sebenarnya mau bahas tentang mengenal Kapendam, tapi setelah mengenal Kapendam banyak yang bertanya, ini lebih banyak lagi Pak yang tanyakan soal bagaimana sih maksud tentara, karena tadi sudah disinggung Pak Letkol Rio bakal menjelaskan tentang cara-cara masuk tentara. Dan perlu dicatat lagi, tadi sudah ada penekanan tidak ada biaya sama sekali untuk masuk di tentara dan apa-apa yang harus disiapkan. Nah, pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Pak Letkol Rio. Ini terkait ada yang bertanya lagi, Pak, tadi kan sudah CPNS lingkup-lingkup Kodam itu bagaimana pendaftarannya? Dan ini ada lagi yang bertanya soal, Pak, di mana sih mau dapat informasi CPNS di Kodam? Baik, silakan jawab, Pak. Baik, untuk yang bertanya kalau untuk CPNS, silahkan datang ke Kodam, nanti ke kantor Agendam. Nah, di sana juga akan silahkan bertanya semua. Ada untuk pendaftaran CPNS kapan? Ya, silahkan. Kalau untuk TNI, ya setiap saat itu juga dibuka, bahkan di online pun sudah disampaikan itu. Jadi yang penting siapkan diri untuk bisa masuk, ya tidak ada, sekali lagi sampaikan dipungut biaya apapun. Perlu dicatat Tribuners. Perlu diingat, kalaupun ada silahkan dicatat
ya dilaporkan, silakan mau ke Pemdam juga tidak ada masalah. Nanti Iya. kita akan telusuri sampai di mana dan ini akan kita tindak lanjuti. Iya. Karena tidak boleh ada hal-hal yang seperti ini. Murni adalah hasil dari kemampuan karena kita mencari bibit-bibit prajurit yang terbaik. Jadi tidak ada yang sogok menyogok ya sehingga bisa lulus dengan hasil yang baik. Baik, jadi perlu lagi dicatat Tribuners kalau tidak ada sama sekali pemungutan biaya baik penerimaan untuk prajurit TNI sendiri dan juga CPNS. Dan tadi ternyata masih banyak sekali pertanyaan Pak seputar CPNS, seputar dengan TNI dan tips-tips dan lain-lain. Tapi kita sudah hampir 1 jam bareng dengan Letkol Rio nih Tribuners. Kalau misalnya masih punya banyak pertanyaan gampang sekali, sisa nanti follow Instagramnya Penerangan Kodam atau bisa langsung ke Kodam. Nanti izin untuk mencari informasi terkait dengan pendaftaran prajurit, pendaftaran Tamtama, Bintara hingga Perwira dan juga soal CPNS. Dan kalau misalnya masih punya banyak pertanyaan, punya juga pertanyaan soal sosok dari Letkol Infanteri Rio, misalnya mau dekat-dekat, mau tanya-tanya, mau wawancara, mau lebih dekat dengan Letkol Rio, boleh sekali Tribuners nanti sisa follow Instagram dari Penerangan Kodam atau juga bisa Penerangan Kodam Hasanuddin. Penerangan Kodam Hasanuddin atau bisa nanti juga follow Instagramnya Letkol Rio. Ada Instagramnya? Ada apa bisa mungkin Pak Ya, izin? Rio Purwantoro. Rio Purwantoro, silakan di follow kalau misalnya ternyata sudah banyak fans karena sudah banyak sekali yang bertanya Tribuners. Jadi silakan sisa cari informasinya di Kodam maupun langsung ke Instagram Letkol Rio. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah bisa bincang-bincang bareng dengan Tribun Timur. Terima kasih Pak sudah. Terima kasih Mbak Ririn. Iya, Terima kasih baik. pemirsa semuanya. Baik Pak, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya baru di Kota Makassar dan langsung bisa berkunjung dan bincang-bincang bareng dengan Tribun Timur. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Dan Tribuners, itu tadi dia bincang-bincang kita bersama dengan Letkol Rio tentang sosok dan juga pendaftaran TNI dan juga banyak sekali ternyata antusias dari Tribuners soal CPNS TNI AD. Nah, terima kasih telah menyaksikan live ngobrol virtual bersama dengan Letkol Rio. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa di acara live ngobrol virtual selanjutnya. Sampai jumpa.